Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa gizi FKM UAD pada mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Hari ini adalah topik kelima, yaitu tentang konseling gizi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kuliah, silahkan untuk berdoa, membaca basmalah dan doa belajar, silahkan. Baik, untuk konseling gizi ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau melihat mungkin ya. Jadi, mungkin saat, posyandu atau saat di puskesmas itu teman-teman sudah pernah melihat proses konseling gizi gitu. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sebenarnya seperti apa sih proses konseling gizi itu gitu. Nah, untuk memahami topik pada hari ini, outline-nya ada beberapa. Jadi yang pertama kita memahami dulu tentang apa itu konseling. Lalu kita akan mulai masuk pada konseling gizi dan kesehatan. Lalu akan masuk ke komunikasi efektif dalam konseling. Jadi harapannya dengan mempelajari outline-outline pada hari ini, teman-teman nanti bisa menerapkan proses konseling gizi dengan baik gitu ya. Baik, ini yang pertama, kita mempelajari dulu tentang pengertian konseling. Jadi apa itu konseling? Konseling merupakan suatu proses komunikasi dua arah atau interpersonal antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, dan akhirnya mampu mengambil keputusan yang tepat atas masalah yang dihadapinya. Nah, jadi konseling itu, mungkin kalau teman-teman pernah melihat proses konseling, mungkin yang ada di bayangan teman-teman konseling itu adalah proses transfer informasi dari konselor ke klien gitu ya. Jadi kayak konselor itu yang menjelaskan dan klien itu adalah orang yang hanya mendengar lalu menerima saran dari konselornya gitu. Nah, ternyata enggak. Jadi proses konseling itu adalah proses di mana konselor itu memfasilitasi klien untuk bisa mengenali, menyadari, dan akhirnya mampu mengambil keputusan yang tepat atas masalah yang dihadapinya. Jadi misalnya ada ibu itu datang dengan anak yang gizi buruk gitu. Nah, proses konseling itu bukan menempatkan ibu itu sebagai pendengar bahwa, "Bu, ini anaknya, kena gizi buruk, maka yang harus dilakukan ibu itu seperti ini seperti ini seperti ini," gitu, bukan. Tapi kita akan menggali, sebenarnya apa sih masalahnya ibunya, kenapa kok, sampai anaknya itu mengalami gizi buruk misalnya. Nah, dari hasil, mengkaji tadi, kita akan memberikan feedback berupa saran-saran yang relevan dan mungkin bisa dipakai ibunya supaya bisa memberikan perubahan gitu ya dalam memberikan makanan misalnya atau dalam perawatan kesehatan untuk anaknya sehingga nantinya yang diharapkan adalah anak itu akan membaik kondisinya gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah bukan konselornya yang menjelaskan panjang lebar, lalu ibunya hanya mendengarkan, bukan. Jadi konseling itu adalah komunikasi dua arah. Kita juga mendengarkan apa yang dialami ibunya, dan nanti konselor itu tugasnya hanya membantu untuk menganalisis, oh ternyata masalahnya itu di sini loh. Lalu setelah itu kalau masalahnya di sini, yang bisa diambil tuh ini loh, kayak gitu. Nah nanti biarkan ibunya yang memutuskan. Itu adalah sebuah konsep dari konseling. Nah, orang yang membantu klien mengenali, menyadari, mendorong, memberikan pilihan itu disebut dengan konselor gitu, bukan konsultan. Jadi konselor dan konsultan itu berbeda. Kalau konselor itu prosesnya disebut dengan konseling, tapi kalau konsultan itu disebut dengan konsultasi. Nah, biasanya yang kita temui itu prosesnya itu lebih ke konsultasi gitu ya, bukan ke konseling gitu. Nah, supaya lebih paham, tentang konseling dan konsultasi, di sini saya sajikan sebuah tabel yang menganalisis tentang atau menjelaskan tentang, apa sih sebenarnya perbedaan antara konseling dan konsultasi gitu. Nah, kalau konseling, kita bahas dari konseling dulu ya. Tujuannya itu adalah, membantu klien menganalisis masalah dan memberi alternatif pemecahannya. Jadi
konselor itu tugasnya adalah dari apa yang diceritakan klien, dia menganalisis masalahnya. Oh, ternyata masalahnya itu di sini gitu. Nah, lalu memberikan alternatif pemecahannya. Nah, sedangkan kalau kita konsultasi itu adalah konsultan itu membantu klien mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi, misalnya kalau konsultan itu ketika misalnya ada orang datang dengan penyakit, kita lihat misalnya dokter gitu ya, ada orang datang ke dokter lalu dia konsultasi. Nah, setelah itu dokter itu akan memberikan apa pilihan untuk mengatasi masalahnya klien. Misalnya eh, saya datang dengan keluhan MAH gitu ya. Lalu dokternya akan berkata, oh jadi kalau MAH itu yang bermasalah adalah lambungnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut saya akan memberikan obat dan setelah itu ibu diharapkan untuk mengurangi makanan pedas, untuk mengurangi stres dan lain-lain gitu. Nah, itu berarti prosesnya adalah konsultasi gitu ya. Kalau yang konseling, kita akan lebih banyak bertanya, misalnya, "Ibu gimana keadaannya? Apa yang mau disampaikan?" Gitu. Lalu setelah itu, ibunya menceritakan, "Oh jadi saya ini tuh sering sakit perut, jadi sakit perutnya itu berulang seperti ini seperti ini." Nah lalu konselornya itu akan memberikan pilihan, "Oh baik Bu, jadi kalau memang keluhannya adalah, sakit perut, atau biasa kita sebut sebagai MAH, itu, terapi gizi yang bisa kita ambil itu ada beberapa. Jadi misalnya, Ibu pertama, Ibu kira-kira ada nggak nih yang, dipikirkan yang membuat Ibu tuh merasa, stres gitu ya, jadi merasa terganggu, lalu tidak nyaman ketika tidur, tidak nyaman ketika makan, dan lain-lain. Nah, setelah dijelaskan seperti itu ke klien, konselor akan melanjutkan. Jadi, itu tadi sudah saya jelaskan tentang apa yang bisa Ibu ambil, apa yang bisa Ibu, terapkan untuk meminimalisir resiko, terjadi lagi MAH gitu ya. Nah Bu, kalau menurut Ibu, apa yang, akan Ibu terapkan, mana yang akan Ibu pilih untuk Ibu terapkan supaya, MAH Ibu tidak kambuh kembali, seperti itu. Nah itu adalah proses konseling gitu ya. Jadi mungkin bisa dipahami ya, apa bedanya konseling dan konsultasi. Nah, dari yang saya jelaskan tadi mungkin prosesnya cukup jelas ya. Jadi apa yang berbeda dari konseling dan konsultasi adalah, eee, ketika konseling itu kita, setelah mendengarkan itu membangun rasa percaya diri agar klien mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi kalau konseling itu kuncinya ada di klien. Kalau konsultasi itu, konsultan itu akan membantu klien memecahkan masalah. Jadi kuncinya adalah di konsultannya gitu. Lalu dari kedudukan konselor dan klien itu sifatnya sejajar. Jadi ketika kita menjadi konselor itu kita menempatkan diri sebagai orang yang sejajar dengan klien. Jadi tidak merasa, "Lah kan aku lebih, sudah belajar ilmunya," gitu. Terus kita jadi merasa bahwa kita menggurui seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau pada, kasus konsultasi itu mungkin saja terjadi gitu. Jadi konsultan itu lebih mengetahui yang terbaik bagi, pasien atau klien daripada klien itu sendiri. Jadi, "Ibu, eee, harusnya seperti ini," gitu. Memberikan, keputusan tentang apa yang harus dilakukan klien itu adalah, ciri dari, konsultasi gitu ya. Karena, konsultan itu dianggap atau ditempatkan lebih tinggi daripada klien. Dia lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi klien. Nah, ini kita masuk ke konseling dan perubahan perilaku. Jadi, konseling itu merupakan bagian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu bertujuan untuk perubahan perilaku yang mencakup perubahan domain pengetahuan atau knowledge, sikap, attitude, dan praktis ya. Jadi praktiknya seperti apa gitu. Jadi pendidikan kesehatan itu, bisa saja yang dirubah hanya pengetahuannya, misalnya dengan cara promosi kesehatan. Lalu, bisa juga dengan, intervensi untuk merubah sikap dan attitude-nya gitu. Nah,
konseling ini bisa mencakup ketiganya gitu ya. Jadi konseling ini bisa difungsikan hanya untuk menambah pengetahuan, bisa juga difungsikan untuk perubahan sikap dan praktiknya. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan? Perilaku kesehatan merupakan sebuah respon seseorang atau organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, makanan atau masalah gizi, sistem kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Hal tersebut mempengaruhi sikap dan keputusan seseorang dalam menyikapi penyakit, dan konseling diberikan untuk membantu perubahan perilaku kesehatan seseorang. Jadi, ketika seseorang menghadapi suatu kondisi kesehatan, misalnya sakit, dia dia diberitahu bahwa dia sakit kanker misalnya. Nah, itu perilakunya satu orang dengan orang yang lain itu bisa saja berbeda gitu. Jadi, hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya karena sejauh apa pemahaman dia terhadap sakitnya, terus sosial budayanya seperti apa, dan lain-lain, sehingga latar belakang itu bisa memberikan respon yang berbeda terhadap sebuah penyakit gitu ya. Nah, konseling itu membantu untuk merubah tindakan atau perilaku seseorang menjadi lebih sehat gitu ya, lebih baik dalam konteks kesehatan. Nah, ini adalah gambar di samping, jadi proses perubahan perilaku menurut teori SOR gitu ya, jadi stimulus, organisme, dan reaksi. Jadi ketika ada stimulus, organisme itu akan bereaksi, maksudnya akan menerima dengan berdasarkan perhatiannya dia, pengertian dan penerimaannya. Jadi sejauh apa dia memperhatikan bahwa dia sakit gitu. Misalnya, ah kayak gitu nggak apa-apa gitu. Ah cuman pusing kayak gitu. Atau pengertian dia terhadap penyakit. Misalnya ketika dia punya riwayat hipertensi, oh dia tahu, oh hipertensi itu penyakit darah tinggi karena mungkin terlalu banyak makan asin misalnya. Nah, itu adalah pengertian seseorang atau organisme terhadap penyakit ya, dan penerimaan. Jadi, oh ya nggak apa-apa kalau misalnya hipertensi itu biasa kok di lansia. Nah, itu adalah penerimaannya dia terhadap stimulus dalam bentuk tadi ya sakit dan penyakit dan lain-lain. Lalu stimulus itu ketika sudah sampai di organisme dan tadi diolah oleh organisme berdasarkan 3 hal tadi, dia akan menunjukkan reaksi gitu. Nah, yang pertama itu reaksinya adalah perubahan sikapnya. Jadi perubahan sikap bagaimana dia menyikapi penyakitnya itu gitu. Bagaimana dia menyikapi terhadap sistem kesehatan itu gitu. Jadi misalnya dia sudah tahu kalau dia kena hipertensi gitu. Dan dia perokok berat misalnya. Lalu ketika diinfo oleh dokternya, oh Pak ini tekanan darahnya tinggi, ini Bapak harus mengurangi merokok misalnya gitu. Nah, dia harus melalui perubahan sikap dulu, sikap dia terhadap usulan dokter untuk tidak merokok itu gimana gitu. Kalau dia masih apatis, maksudnya ya terserah aku dong mau ngerokok mau enggak gitu. Nah, berarti itu dia belum ada perubahan sikap. Tapi kalau dia sudah ada niatan, oh iya, nanti daripada kalau aku ngerokok terus, nanti akhirnya kondisiku tambah parah, nanti kasihan istriku harus merawat aku yang sakit-sakitan misalnya. Nah, itu ada perubahan sikap. Harapannya reaksi perubahan sikap itu akan berlanjut ke perubahan praktek. Contohnya adalah dia akhirnya berkomitmen untuk aku mau mengurangi merokok, mengurangi minum kopi supaya tensinya normal, supaya aku nggak sakit-sakitan, dan itu dipraktekkan gitu. Dia mengurangi rokoknya, misalnya biasanya 1 hari 1 bungkus tuh selalu habis gitu. Nah, sekarang dia membatasi, misalnya aku pokoknya 1 hari cuman boleh 2 dulu gitu. Nah, itu berarti sudah masuk ke reaksi dalam bentuk perubahan praktek.
Baik, kita akan masuk ke outline yang kedua tentang konseling gizi dan kesehatan. Jadi, sebenarnya pengertian, konseling itu tidak terlalu berbeda, hanya saja kalau untuk konseling gizi itu lebih ke fokus ke gizi gitu ya, konseling yang diberikan itu terkait dengan gizi dan kesehatan. Jadi konseling gizi merupakan salah satu bagian dari pendidikan gizi yang bertujuan membantu masyarakat, kelompok atau individu untuk menyadari dan mampu mengatasi masalah kesehatan dan gizi yang dialaminya. Mungkin tidak terlalu berbeda ya. Konselor gizi adalah ahli gizi yang membantu klien mengenali, menyadari, mendorong, memberikan pilihan, dan membantu klien memutuskan pilihan yang tepat untuk masalahnya. Jadi kalau konseling itu bisa umum, bisa apa saja gitu. Misalnya konseling tentang reproduksi remaja, konseling tentang psikologi, konseling banyak ya mungkin jenisnya. Nah, kalau konseling gizi itu memang arahnya lebih ke gizi dan kesehatan gitu ya. Nah, ini adalah tujuan konseling gizi. Jadi tujuan akhir konseling gizi adalah membantu klien mengambil keputusan dalam upaya mengubah perilaku terkait gizi dengan tahapan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan klien. Jadi yang pertama itu dia diberikan informasi, lalu setelah itu membantu klien menganalisis masalah dan menentukan pilihan. Jadi dengan tadi kita bercerita lalu memberikan beberapa informasi itu membuat klien itu nanti akan mampu menyadari oh iya ternyata masalah saya memang di situ misalnya dan menentukan pilihan yang akan diambil. Yang ketiga adalah membantu klien merubah pola hidup yang kurang sehat menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, ini adalah tahapan yang harus dilalui supaya tujuan akhir konseling gizi yaitu mengambil keputusan dan mengubah perilaku dapat tercapai gitu. Jadi ada 3 poin utama yang saya buat dalam tanda panah di atas yang mana prosesnya berkelanjutan. Yang pertama dia informasi dan pengetahuan, lalu pengambilan keputusan, lalu perubahan perilaku gizi yang lebih sehat gitu ya. Nah, ini manfaat dari konseling gizi. Jadi yang pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa konseling itu selalu tentang memberikan informasi dan tambahan pengetahuan gitu. Jadi ketika klien melakukan konseling gizi itu akan ada peningkatan pengetahuan klien tentang kesehatannya gitu. Lalu yang kedua, membantu penerimaan klien dalam sebuah masalah gizi dan kesehatan, memberikan perasaan nyaman sehingga klien lebih mudah diberikan intervensi. Jadi kadang ketika menghadapi kondisi kesehatan tertentu, misalnya orang itu sakit gitu, kadang konseling itu tidak selalu menghasilkan menghasilkan orang itu lalu berubah gitu, nggak tentu gitu. Jadi kadang proses konseling itu hanya sampai pada tahap membuat orang itu bisa menerima bahwa oh iya saya memang sakit dan kalau saya sakit maka harus ada yang saya lakukan gitu supaya saya bisa lebih sehat gitu. Jadi konseling itu membantu klien itu menerima kondisinya gitu. Jadi dengan cara ya tadi menggali. Jadi misalnya ibu itu yang dirasakan apa sih dengan tadi dokter sudah menyampaikan ya ibu sakit apa gitu. Nanti dia akan menceritakan. Jadi saya tuh merasa Mbak, saya itu juga nggak pernah makan yang macam-macam. Saya itu ya makan ya sehat-sehat aja setiap hari ya pakai sayur. Tapi kenapa saya itu bisa sampai kena kanker gitu. Nah itu adalah sebenarnya adalah wujud penolakan gitu ya. Jadi klien itu merasa ini tuh nggak adil, kenapa aku sakit gitu. Nah itu konseling itu salah satunya adalah membantu klien untuk bisa menerima gitu ya dengan cara perasaannya klien itu juga diterima gitu. Jadi kita akan bahas itu lebih lanjut. Lalu klien merasa terbantu dalam analisis masalah dan menentukan pilihan. Jadi klien itu merasa bahwa dia kadang kan ketika menghadapi sesuatu, menghadapi penyakit itu kadang karena panik, kadang karena kaget seperti itu. Jadi masalahnya tuh jadi jadi campur aduk gitu ya antara perasaan dan memang kondisi klinisnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kondisi klinisnya itu tidak terlalu parah, tapi
ibu itu misalnya klien itu merasa sangat wah, khawatir, panik seperti itu sehingga masalahnya menjadi sangat besar gitu. Nah, konselor itu bisa membantu, dalam menganalisis masalah. Jadi, Bu, memberikan pandangan bahwa, sebenarnya ini bisa loh Bu, diobati gitu. Ini, ada terapinya gitu, nanti dokternya bisa membantu seperti itu. Lalu, ada yang disebut dengan informed decision making. Jadi informed decision making itu adalah, sebuah proses pengambilan keputusan setelah mendapatkan penjelasan atau mendapatkan informasi yang komprehensif tentang, hal yang diputuskan itu. Jadi dia, misalnya ketika, seorang ibu itu mau memberikan anaknya susu formula gitu, sedangkan, ibu itu sebenarnya pengennya tuh menyusui gitu. Lalu karena ada kendala menyusui misalnya akhirnya ibunya itu nggak bisa menyusui. Terus dia, dijelaskan oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi, "Bu, sebenarnya, ini, proses menyusuinya itu bisa kami bantu," gitu. Jadi ada beberapa bantuan praktis yang bisa kami berikan ke ibu supaya, nanti menyusuinya bisa lebih nyaman. Tapi, mmm, ibu, gimana pandangannya terhadap ini gitu. Nah, ibunya menjelaskan, "Saya itu sudah mencoba Mbak sampai seperti ini, akhirnya anak saya demam dan lain-lain," seperti itu. Nah, lalu tenaga kesehatannya menyampaikan, "Oke Bu, jadi kalau memang ibu itu, ingin memberikan formula ke anaknya, kami, ingin menjelaskan bahwa sebenarnya formula itu bukan tanpa resiko gitu. Jadi nanti, bisa saja terjadi resiko seperti ini seperti ini seperti ini," gitu. Nah, lalu nanti ketika ibunya sudah memutuskan, itu dalam kondisi dia sudah terinfo dengan baik bahwa keputusannya dia itu, manfaatnya apa, resikonya apa, dan dia memilih, pilihan itu dengan sadar dan dengan, kondisi sudah, tahu baik buruknya gitu. Nah, hal tersebut mengurangi munculnya perasaan terpaksa atau bersalah. Jadi misalnya ketika tadi kasus, menyusui, ketika ibu itu tidak terinformasi, dia stres karena merasa menyusuinya tidak lancar, terus ketika diberikan formula itu rasa bersalahnya itu nggak bisa hilang gitu. Jadi, harapannya dengan proses konseling itu bisa mengurangi perasaan itu. Jadi ketika itu diputuskan dengan, rasional, dengan dia sudah tahu resikonya, manfaatnya, sudah ditawarkan bantuan, berarti, ya memang itu pilihannya dia gitu. Jadi dia, tidak terlalu merasa bersalah gitu. Jadi, ini menarik, jadi saya pernah, punya klien itu, dia melahirkan secara sesar. Setelah itu dia tidak bisa menyusui gitu. Jadi selama konseling itu, dia menangis, hampir konselingnya itu berapa jam gitu, dia menangis karena dia merasa bersalah, akhirnya melahirkan secara sesar gitu. Jadi, dia nggak pengen sesar, tapi dia tidak punya pilihan gitu. Akhirnya, proses menyusuinya karena psikologi ibunya nggak stabil, lalu itu ada ya di awal-awal menyusui selalu banyak tantangan. Nah, akhirnya ibunya itu, ada gejala baby blues gitu ya. Jadi dia, perasaan bersalah yang dia tidak berhasil menerima gitu. Tidak berhasil menerima bahwa ya udah yang penting anaknya sama ibunya sehat gitu. Nah, proses konseling itu bisa membantu di situ juga gitu. Jadi dengan adanya konseling ibu bisa dalam analisis masalahnya, menentukan pilihannya, lalu mengambil keputusan dengan setelah mendapatkan informasi yang benar gitu. Nah, perubahan pola hidup yang kurang sehat menjadi lebih sehat dan atau peningkatan derajat kesehatan. Jadi yang D ya, kita lanjut ke yang D. Manfaatnya, nah ini manfaat yang paling diharapkan gitu. Jadi ada perubahan pola hidup yang kurang sehat menjadi lebih sehat dan atau peningkatan derajat kesehatan gitu. Tapi toh pun ini tidak tercapai, manfaat konseling gizi yang lain tetap bisa dicapai. Tergantung nanti, kita akan belajar tentang, sampai mana orang itu memang proses perubahan perilakunya gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan proses perubahan perilaku itu langsung berubah ke praktek kalau dia masih dalam tahap, tidak mau tahu misalnya kayak gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke outline yang ketiga,
Jadi tentang komunikasi efektif dalam konseling. Ini adalah bagian inti dari konseling gitu ya. Jadi konseling itu memang intinya adalah di keterampilan komunikasi. Jadi kita akan membahas sesuai judul outline-nya, yaitu komunikasi efektif dalam konseling. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa komunikasi adalah inti dari proses konseling. Jadi selama konseling berlangsung itu ya intinya adalah kegiatan komunikasi gitu ya. Keterampilan komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Jadi ada beberapa keterampilan konseling yang nanti akan kita bahas gitu, termasuk di dalamnya adalah kemampuan komunikasi gitu ya, antara lain adalah mendengarkan, yaitu mendengarkan lalu setelah itu berkomunikasi atau menyampaikan saran gitu. Lalu juga kemampuan berempati dengan mengurangi kata-kata yang menghakimi gitu. Dengan pendekatan itu, dengan mendengarkan dengan baik, menyampaikan dengan baik dan bisa menunjukkan rasa empati, serta yang paling penting adalah mengurangi kata-kata yang menghakimi, itu konseling yang dilakukan bisa lebih efektif dan menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Nah, ini komunikasi dalam konseling itu ada unsur-unsurnya gitu ya. Jadi harus ada sumbernya, encoder, yaitu orang yang memberikan informasi. Sebenarnya sih kalau konseling sih dua-duanya memberikan informasi ya, karena itu adalah timbal balik gitu. Yang jelas ada dua orang, yaitu yang satu adalah konselornya dan yang satu kliennya yang akan bertukar pesan. Lalu setelah itu ada media atau saluran, bisa lewat booklet, bisa lewat leaflet atau lembar balik gitu ya. Jadi saluran ini tidak saya artikan sebagai misalnya melalui WhatsApp atau melalui media tertentu yang orang tidak bertemu langsung gitu ya. Jadi kalau konseling itu sebenarnya memang optimalnya dilakukan dengan tatap muka, jadi tidak melalui daring misalnya gitu. Itu karena hasilnya akan lebih bagus kalau bisa bertemu langsung karena akan ada interaksi dua arah yang lebih baik gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah dengan adanya feedback gitu ya. Jadi dalam konseling itu harus ada feedback, baik feedback dari sasaran atau juga dari pemberi, dari konselornya gitu ya. Jadi setelah konselor memberikan informasi, klien memberikan feedback, setelah itu dibalas, maksudnya diberikan jawaban lagi dari konselor. Dengan seperti itu, maka komunikasi dalam konseling itu akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini adalah keterampilan konseling, jadi mungkin beberapa sumber bisa menyebutkan keterampilan yang berbeda, tapi saya menggunakan 3 jenis keterampilan ini, yaitu yang pertama kemampuan mendengarkan dan mempelajari, yang kedua mengkaji riwayat kesehatan pola hidup seseorang, lalu membangun percaya diri dan memberikan dukungan gitu ya. Nah, kita akan masuk ke keterampilan konseling yang pertama, yaitu mendengarkan dan mempelajari. Jadi kemampuan mendengarkan dan mempelajari itu ada beberapa aspek gitu ya. Nah, ini cukup banyak. Kalau di PowerPoint ini ada 6. Yang pertama komunikasi nonverbal, mengajukan pertanyaan terbuka, respon yang menunjukkan perhatian, mengatakan kembali, tunjukkan empati, dan menghindari kata-kata yang menghakimi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu pada slide-slide selanjutnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah kemampuan konseling ini tidak hanya akan berguna saat teman-teman nanti menjadi ahli gizi lalu melakukan proses konseling dengan klien gitu ya, tapi ini bisa diterapkan secara luas, baik komunikasi dengan pasangan misalnya, atau dengan orang tua, atau apa namanya, komunikasi dengan siapa saja gitu, dengan kita menguasai teknik konseling ini bisa membantu untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Jadi pelajaran ini, mata kuliah ini, materi ini tidak hanya penting dalam apa namanya dalam dunia
kita sebagai ahli gizi gitu, sebagai peran profesional kita, tapi juga bisa diterapkan dalam apa namanya, dalam hubungan sehari-hari gitu ya, yang mungkin tidak murni konteksnya adalah konseling. Selain itu, komunikasi ini juga nanti akan sangat membantu ketika kalian melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif gitu. Jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian kualitatif, skill ini sangat dibutuhkan gitu. Nah nanti kita akan belajar kenapa gitu. Jadi kenapa saat kita mewawancara seseorang itu kita harus lebih banyak mendengarkan misalnya seperti itu. Nah nanti kita akan bahas gitu ya. Baik, ini yang pertama. Jadi bahasa non verbal. Yang pertama, singkirkan penghalang. Jadi kalau kita konseling itu sebenarnya idealnya adalah dengan tidak ada penghalang di antaranya gitu. Nah, yang biasa kita lihat itu adalah konsultasi. Jadi ada meja, lalu di situ ada alat-alat, lalu konselornya akan menjelaskan ini adalah food model. Nah, itu biasanya arahnya ke konsultasi. Jadi kalau kita konseling itu sebenarnya kalau bisa tidak ada penghalang. Misalnya tidak ada meja, lalu tidak ada kertas. Jadi tidak konselornya lalu mengangkat catatan gitu ya. Jadi waktu kliennya bercerita dia sibuk mencatat gitu, jangan. Lalu benda-benda lain yang memberikan jarak antara konselor dan klien atau menghalangi pandangan. Jadi misalnya di situ ada vas di tengah meja ada vasnya itu kalau bisa ya disingkirkan gitu. Lalu mencari jarak terdekat supaya komunikasinya bisa mudah gitu ya, nggak harus berteriak-teriak seperti itu. Lalu usahakan juga kepalanya sama tinggi, mencari posisi di mana posisi kepala sama tinggi untuk kenyamanan dan kontak mata. Jadi kita akan lebih nyaman kalau kita ngobrolnya itu ada kontak mata dan juga sejajar gitu ya. Jadi nggak kayak kalau orang apa namanya yang kliennya misalnya duduk lesehan di bawah lalu kita ambil kursi lalu kita menjelaskan di atas gitu. Nah, itu tidak nyaman gitu. Kalau bisa kalau kliennya duduk di bawah misalnya seperti dulu saya bertugas di daerah bencana misalnya yang tidak mungkin ada apa fasilitas yang memadai ya kita di tikar ya dua-duanya duduk di tikar gitu, baik konselor atau kliennya. Lalu sediakan waktu, konseling tidak dapat efektif saat terburu-buru. Nah, jadi kalau konseling itu benar-benar harus meluangkan waktu dan itu biasanya tidak sebentar gitu. Jadi nggak bisa kayak kalau kita konsultasi ke dokter misalnya, "Dok, saya sakit perut." Oh ya, dikasih obat ini ya diminum 3 kali sehari. Nah, itu bukan konseling, tapi itu adalah konsultasi gitu. Jadi kalau konseling itu memang butuh waktu yang sangat lama dan oleh karenanya biasanya kalau proses konseling diarahkan untuk janjian gitu. Jadi kapan konselornya luang dan kapan kliennya luang sehingga proses konseling itu bisa luang gitu ya, bisa nggak terburu-buru waktu gitu kan nggak nyaman juga kalau misalnya waktu konseling konselornya tuh lihat waktu gitu baru kliennya cerita kita lihat waktu gitu kan nggak nyaman juga atau sebaliknya misalnya konselornya sedang memulai sesi konseling kliennya tuh kelihatan gelisah lihat jam gitu atau nengok-nengok keluar gitu. Nah, nanti ditanyakan aja, "Kenapa Bu? Apa ada agenda lain setelah ini?" Iya ini saya janjian mau arisan," misalnya. "Oh ya udah, kita bisa reschedule aja," gitu yang di mana Ibu luang supaya bisa maksimal, misalnya seperti itu. Lalu juga beri perhatian, jadi beri perhatian itu bisa dengan kontak mata tadi, lalu dengan memberikan bahasa nonverbal, misalnya mengangguk-angguk atau tersenyum, seperti itu. Lalu sentuh dengan wajar. Jadi misalnya ada klien yang dia itu menggebu-gebu gitu, terus dia menangis misalnya. Nah, kita bisa memberikan sentuhan dengan wajar, misalnya sama-sama perempuan gitu, lalu kita bisa menepuk pundaknya atau misalnya ketika apa namanya konsultasi ibunya membawa anak, kita pegang anaknya, tapi mungkin kalau kondisi Covid gini tidak memungkinkan, kalau nanti kondisinya sudah normal, kita tahu tangan kita bersih, lalu setelah itu ketika konseling bisa kita lakukan itu gitu ya. Jadi misalnya waktu ibunya cerita kita pegang tangan adiknya lalu tersenyum ke tangan ke adiknya. Nah, itu merupakan bentuk perhatian dan sentuhan yang wajar. Nah, ini adalah mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi kalau kita konseling, itu kita harus mendorong kliennya untuk yang lebih banyak bercerita. Nah, ini yang saya ceritakan
ketika kita penelitian kualitatif itu kurang lebih juga sama. Jadi tugas konselor itu membantu klien supaya bisa bercerita lebih banyak, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, semakin banyak, semakin dalam, semakin bagus, sehingga konselor itu tahu persis, oh masalahnya itu di sini gitu, sehingga ketika menawarkan pilihan-pilihan solusi itu bisa lebih tepat gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai konselor itu malah justru lebih banyak gitu, ibunya cuman oh iya gitu, yang kita cerita banyak gitu. Nah itu terbalik gitu. Jadi kalau konseling itu harusnya mengajukan pertanyaannya terbuka sehingga mendorong orang itu untuk bercerita lebih banyak, dan juga ketika orang itu bercerita, konselor itu harus bisa menahan supaya tidak memotong di tengah jalan gitu ya. Jadi ketika misalnya dia sedang menceritakan sesuatu, ya udah, oh gitu Bu, oh ya terus gimana, oh ya terus gimana gitu, sampai kliennya itu berhenti dengan sendirinya, ya udah Mbak gitu gitu. Terus nah baru kita tanggapi, oh jadi gitu ya Bu gitu. Nah jangan sampai ketika ibunya bercerita, oh jadi ibu gitu ya, oh iya saya juga. Nah itu berarti kita belum bisa belum bisa mengontrol supaya proses konseling itu lebih banyak yang bicara adalah kliennya, bukan konselornya. Nah, ini adalah contoh kasus yang saya buat. Jadi seorang mahasiswa datang ke ahli gizi karena mah kronis yang berulang. Oleh dokter dia diminta bertemu ahli gizi untuk konseling supaya gejala mahnya membaik dan tidak berulang. Nah, ini adalah contoh komunikasi pertama. Jadi saya berikan contoh. Ini konselornya adalah yang bulatnya itu warnanya merah. Lalu yang mahasiswanya itu yang pakai baju kuning gitu ya. Nah, konselornya itu bertanya, "Mbak Aini ada gejala mah ya?" "Iya." "Suka telat makan atau ada pikiran yang membuat stres?" "Enggak sih, Bu." "Oh ya Mbak, nanti dihindari dulu makan pedas dan usahakan istirahat cukup ya." "Ya Bu." Nah, ini adalah contoh komunikasi pertama di mana konselor itu memberikan pertanyaannya sifatnya tertutup. Jadi pertanyaan tertutup itu akan mendorong orang tuh menjawabnya cuman iya, enggak, oh, ya mungkin sih, oh, oh, enggak sih Bu, ya akan jawabannya selalu seperti itu, ya tidak, atau jawaban yang pasti, misalnya kayak Mbak Aini sakit apa? Mah Bu, kayak gitu. Jadi itu adalah pertanyaan tertutup yang membuat klien itu menjawabnya itu ya sesuai pertanyaannya aja gitu. Jadi dia tidak punya keinginan untuk menceritakan lebih banyak tentang apa yang dia alami. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke contoh komunikasi yang kedua. Kasusnya sama gitu. Nah, di sini konselornya itu memberikan lebih banyak pertanyaan terbuka gitu ya. Jadi, "Halo Mbak Aini, apa bisa diceritakan yang dirasakan Mbak Aini?" gitu. Lalu, "Oh iya Bu, ini saya diminta dokter ke ahli gizi karena mah saya berulang Bu." Gitu. "Oh baik, biasanya mahnya munculnya kapan?" gitu. "Ya kalau saya telat makan Bu, atau makan pedas Korea-Korea gitu Bu." gitu. Nah, di sini konselor seharusnya sudah bisa menangkap gitu ya. Jadi oh sepertinya arahnya ke eee, bukan murni gangguan klinis gitu ya, bukan murni gangguan karena misalnya produksi asam lambungnya berlebih atau bagaimana, tapi karena dia ada arah ke suka menunda makan, lalu dia suka makan pedas gitu. Nah, ditanyakan lagi, "Oh iya lah kok telat makan kenapa? Sibuk sekali kah?" gitu. Nah, di sini, klien tidak akan bisa, maksudnya, akan terdorong untuk menjawab sesuai pendapatnya dia. Jadi, misalnya kalau saya tanya, "Oh iya lah kok telat makan kenapa? Sibuk sekali kah?" Jawabannya, "Iya," gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi dia akan menjawab lebih panjang, "Oh enggak sih Bu, kalau pas stres aja," gitu. Nah, setelah itu kita dapat kata kuncinya tuh, oh stres, berarti anak ini gangguannya itu karena dia stres gitu. Nah, kita menanyakannya itu dengan pertanyaan terbuka lagi, kuliahnya berat ya sekarang kalau online? Atau ada hal lain yang membuat tidak selera makan?
kangen sama orang tua di kampung mungkin. Nah, kita mulai menggali di sini gitu. Jadi dengan menggali itu kita mendorong orang supaya bercerita lebih banyak. Iya sih Bu, kadang suka kepikiran juga, terus nggak enak makan. Biasa kalau di rumah apa-apa sama ibu, sekarang di sini sepi gitu. Nah, di sini konselornya udah dapet tuh, oh ternyata masalahnya tuh bukan cuman klinisnya aja, bukan karena dia punya penyakit karena misalnya dia ada gangguan produksi asam lambung misalnya atau apa, tapi dipicunya adalah stres gitu. Jadi dengan stres dia malas makan, habis itu mulailah kalau nggak malas makan rasanya pengen makannya yang pedas-pedas tuh yang levelnya tinggi gitu pedasnya. Nah akhirnya itu memunculkan gangguan lambung gitu ya. Nah, pada contoh ini lebih banyak informasi yang didapatkan. Dengan lebih banyak informasi yang didapatkan, pilihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi ya, cuman oh iya, oh enggak kayak gitu ya. Kita cuman akan dapat itu aja gitu. Tapi kalau kita menggali lebih banyak dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dia akan lebih banyak bercerita gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dalam apa namanya dalam penelitian kualitatif ini juga sangat penting untuk belajar caranya memberikan pertanyaan terbuka gitu ya supaya ketika kita meneliti sesuatu tuh kita dapat info banyak tuh dari orang yang kita wawancara gitu. Dia nggak akan jawabnya cuma oh iya enggak kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ketika konseling menyusui. Jadi, kita harus menggarisbawahi bahwa selalu ada latar belakang yang kompleks dari setiap perilaku manusia yang tampak. Jadi, mungkin kalau kita lihat, ya itu cuman kayak gitu, gitu. Tapi, bisa jadi ada rentetan panjang di belakangnya sehingga yang muncul seperti itu. Misalnya ketika pada kasus Mah tadi, kalau kita mau lihat apa namanya penampakannya aja, perilaku yang nampak, oh dia suka telat makan, oh dia suka makan Korea, ya udah gitu. Bilang aja jangan suka telat makan, jangan suka makan yang terlalu pedas misalnya, itu selesai gitu. Tapi pada kasus konseling, pada apa namanya, pada proses konseling, kita akan menggali itu lebih dalam gitu. Jadi yang terlihat benar dia nggak mau makan, telat makan, lalu ada suka makan pedas gitu. Tapi kalau kita gali ke belakang, itu berarti ada masalah lain nih yang mencetuskan dia sehingga dia larinya ke situ gitu. Nah, itu yang harus digali dalam proses konseling gitu. Ini ada contoh lagi, jadi ini adalah contoh pada kasus ibu yang memberikan susu formula pada anaknya gitu. Kalau kita hanya bertanya, ini sudah ditanya dengan apa namanya pertanyaan terbuka ya. Jadi bagaimana menyusuinya Bu? Nah dia menjawab, saya sambung susu Bu, ASI saya tidak cukup, anaknya rewel terus gitu. Nah itu adalah yang nampak di jelas gitu ya. Oh dia akhirnya anaknya udah nggak ASI eksklusif karena dia merasa bahwa anak saya nggak cukup tuh ASInya gitu. Tapi kalau kita mau menggali ternyata faktornya itu bisa sangat banyak gitu. Nah, ini yang sangat penting untuk digali pada proses konseling. Jadi misalnya, kenapa sih ibu itu kok sampai memutuskan memberikan susu formula gitu? Oh ternyata ibunya itu sudah sangat kelelahan dan stres gitu. Jadi misalnya ini ada di pojok atas, tidak ada dukungan suami. Suami merasa bahwa, loh menyusui itu kan urusannya perempuan, saya yang nggak bisa bantu apa-apa gitu. Dia tidak menyadari bahwa peran suami itu sangat besar gitu. Akhirnya ibu merasa, oh gitu ya, urusanku aja ya gitu. Ketika anak rewel, ketika dia kesusahan dengan bayi yang baru lahir, nggak ada yang bantu gitu. Nah, lalu ada juga yang ada peran ibu mertua di situ. Misalnya, apa namanya, ibu mertuanya tuh kurang teredukasi, jadi nggak tahu tuh kalau memang bayi 0 sampai 6 bulan itu nggak boleh dikasih selain ASI gitu. Nah, memberikan saran gitu. Kita ini bukan dalam konteks menjelek-jelekan ibu mertua ya, tapi ini adalah contoh di mana niat baik yang tidak disertai dengan informasi yang cukup itu bisa jadi justru menjerumuskan ibu itu untuk mengambil pilihan yang salah gitu. Nah, misalnya di sini dijelaskan bahwa ibu mertuanya itu
memberikan saran, "Apa tidak dicoba dikasih DOT saja, Nak? Kok anaknya rewel, mungkin kurang kenyang," gitu. Nah, dengan ibu yang sudah merasa suaminya nggak mau bantu, lalu apa namanya, mertuanya tuh nawarin, "Ah, kayaknya anakmu nggak kenyang deh." Nah, setelah itu percaya diri ibu udah turun tuh. Dia merasa nggak punya support. Nah, akhirnya dia ingat, "Oh iya, kemarin di apa, waktu habis melahirkan dari rumah sakit bersalinnya itu dikasih bingkisan tuh," gitu. Nah, bisa tak cobalah kayak gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk, apa namanya, memberikan anaknya susu formula gitu. Padahal sebenarnya dia nggak mau, tapi dia, merasa tidak punya pilihan untuk itu gitu. Nah, itu adalah gambaran bahwa perilaku manusia itu sebenarnya selalu kompleks gitu. Makanya itu, setiap, perilaku yang nampak itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dihakimi hanya dari satu sisi saja. Kita harus benar-benar menggali untuk bisa menjustifikasi, "Oh, ternyata yang harus dilakukan ini loh, supaya dia bisa berubah ke arah ini yang kita harapkan," misalnya, seperti itu. Semoga yang saya jelaskan bisa dimengerti ya, gitu. Nah, kita lanjut ke, apa namanya, ke keterampilan selanjutnya, yaitu respon yang menunjukkan perhatian dan mengatakan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi berikan respon yang menunjukkan bahwa konselor itu memperhatikan, misalnya dia mengangguk, ada kontak mata, bereaksi sederhana seperti tersenyum, dan katakan kembali secara singkat apa yang telah klien sampaikan. Jadi tahapan ini itu membuat klien merasa didengarkan gitu. Bayangkan aja kalau misalnya kita ngomong sama orang tuh, misalnya ngomong sama temennya, terus kita menceritakan sesuatu, "Tahu nggak sih, kemarin itu anakku itu jatuh dari sepeda. Terus setelah itu dia itu lecet kakinya. Nah, dia tuh semalaman tuh nangis nggak mau mandi cuman gara-gara kakinya lecet." Terus orang di sebelah kita nih yang diajak ngomong jawabannya, "Hah? Apa?" Gitu. Kerasa nggak sih di dalam hati kita, "Ih, nggak dengerin ya," gitu. Tapi kalau dia jawabannya adalah, "Oh, jatuh ya anaknya, terus gimana sekarang udah mau mandi kan?" Gitu. Itu kita merasa bahwa, oh dia dengerin kayak gitu. Nah, itu adalah, apa, merupakan sebuah respon yang menunjukkan kita memperhatikan dengan cara salah satunya adalah mengatakan kembali. Jadi di sini saya berikan contoh, "Oh jadi kadang kepikiran ibu, ibu yang di kampung ya, tapi komunikasi masih bisa kan via WhatsApp?" Gitu. Eee Nah, ini merupakan lanjutan dari curhatnya si, klien tadi, Mbak Aini tadi ya. Jadi ketika dia bilang, iya sih Bu, kadang suka kepikiran juga, terus nggak enak makan. Biasa kalau di rumah apa-apa sama Ibu, sekarang di sini sepi," gitu. Nah, konselornya, memberikan respon dengan, menunjukkan perhatiannya gitu. Oh, dia mengulang ya yang Mbak Aini katakan, "Jadi kadang kepikiran Ibu ya di kampung. Tapi komunikasi masih bisa kan via WhatsApp," gitu. Nah, ini adalah contoh menunjukkan perhatian dan mengatakan kembali. Gitu. Nah, ini kalau kita bisa menerapkan, misalnya diajak curhat temennya gitu, nah kita bisa menerapkan ini akan sangat membantu orang-orang yang suffering depression gitu. Jadi orang-orang yang merasa depresi, merasa tidak punya orang yang dia curhati, tidak punya teman untuk bersandar. Nah, kalau kita mampu menerapkan ini, itu akan sangat membantu mereka supaya mereka merasa tidak sendiri gitu ya. Jadi ketika diceritain, "Aku tuh rasanya tuh stres banget ya, kuliah di gizi tuh, karena aku tuh sebenarnya nggak mampu ngafalin, apa namanya, istilah-istilah, eee, istilah-istilah medis kayak gitu," gitu. Terus temennya yang satu nih karena udah belajar, komunikasi dengan, memberikan respon yang menunjukkan perhatian gitu, terus dia bilang, "Oh oh gitu ya, kamu ngerasa itu ya, susah ya gitu ngapalin, eee, kata-kata medis gitu ya. Lah terus kalau kamu belajar sekarang gimana?" Kayak gitu. Nah, itu adalah contohnya gitu ya. Kita lanjut, tunjukkan empati bukan simpati. Nah, ini yang kadang salah ya, kadang kita tidak paham bedanya empati dan simpati. Jadi empati itu menunjukkan bahwa kita paham perasaannya klien, tapi kalau simpati itu menunjukkan kita merasakan hal yang sama. Jadi
ini saya berikan contoh satu stimulusnya ibu yang ibu katakan. Nah, kita bisa bereaksi dengan empati atau simpati gitu. Jadi misalnya ibunya tuh bilang, saya tuh rasanya tuh karena sakit ini nih, saya kemarin divonis kanker itu rasanya tuh lelah karena udah antrinya lama, setiap bulan itu saya harus kontrol gitu. Nah, kalau kita berempati itu kita menerima apa yang ibunya rasakan. Jadi, oh ibu capek ya, apa karena harus kontrol rutin ya gitu. Nah, kalau kita simpati itu seolah-olah kita merasakan hal yang sama. Jadi misalnya terus kita flashback saat kita juga sakit terus balik ke rumah sakit gitu. Bolak-balik ke rumah sakit terus dia bilang, "Oh, saya dulu waktu sakit juga begitu, Bu, capek ya bolak-balik rumah sakit gitu." Nah, itu adalah simpati. Jadi memposisikan seolah kita itu eh, punya rasa yang sama dengan ibunya gitu. Padahal kondisi setiap orang tuh beda gitu. Lalu ada lagi contohnya, saya tuh kalau di rumah sudah niat gak makan gorengan, tapi di kantor teman-teman nawarin, jadi terus lupa makan gorengan lagi. Nah, kalau kita mau berempati, itu kita bisa bilang, oh jadi kalau pas di kantor ditawarin jadi ingin makan gorengan juga nggih? Gitu. Soalnya kayaknya teman-temannya enak ya Bu ya gitu. Nah, itu adalah bentuk penerimaan konselor terhadap apa yang dirasakan ibunya gitu. Jadi kita paham, oh ternyata anu ya ibu merasa susah menahan godaan kalau sudah di kantor, kalau teman-temannya yang nawarin gitu. Nah, tapi kalau simpati itu memposisikan kita pada posisi yang sama. Oh iya Bu, betul. Dia tuh gitu Bu, kalau di rumah tuh niat saya juga gitu, tapi kalau udah sampai kayak gitu. Jadi ketika saya juga gitu, saya juga gitu, nah itu berarti kita masih pada tahap simpati. Kita belum bisa berempati pada orang lain. Jadi misalnya contoh lain, misalnya ada orang yang baru saja kehilangan handphone, misalnya handphonenya hilang, terus dia bilang ke kita, handphoneku hilang nih, kayak gitu. Terus eh, kalau kita mau berempati, oh handphonenya hilang, terus gimana, kayak gitu. Terus kalau simpati itu, oh HP-nya hilang. Oh kalau dulu aku kalau hilang itu, nah kayak gitu. Jadi simpati itu langsung pengen memberikan jawaban yang kelanjutannya gitu. Atau memposisikan hal yang sama gitu. Jadi misalnya kita lebih banyak kita pengen menceritakan pengalaman kita daripada mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Nah, itu adalah simpati gitu. Kalau ibu-ibu tuh sering banget tuh simpati kayak gitu, pengennya simpatik. Jadi dia pengennya kalau ngobrol tuh seru gitu dengan cara kayak gitu. Misalnya ada ibu tuh bilang, "Duh, anakku tuh susah makan nih kalau dikasih sayur. Wah, lah anakku tuh lebih susah lagi. Satu minggu tuh nggak pernah dia mau makan sayur. Makan sayur tuh paling 1 bulan gitu." Nah, itu adalah bentuk simpati. Kalau kita mau berempati, oh gitu lah. Terus gimana makan sayurnya gitu, tanpa terburu-buru memaksakan menceritakan apa yang pernah kita alami pada mungkin kasus yang mirip atau serupa gitu ya. Nah, ini penting juga. Baik, selanjutnya adalah hindari kata-kata yang menghakimi. Hindari kata-kata yang menghakimi meskipun dalam konteks bercanda. Memberikan standar tertentu yang digeneralisasi bahwa semua orang akan sama, termasuk klien. Jadi menghakimi itu seperti itu, memberikan standar gitu ya. Misalnya kayak mahasiswa mah putus sama pacar langsung stres kayak gitu. Oh, jadi penelitiannya gagal ya. Jadi gagal itu adalah sebuah standar bahwa eee, jelek banget kayak gitu. Nah, sudah lancar Bu, menyusuinya lancar itu juga. Jadi lancar itu adalah sebuah standar yang mungkin setiap orang tuh sebenarnya beda gitu. Tapi kita membuat standar bahwa oh ya kalau dia nggak ada keluhan, dia bisa menyusui dengan baik tuh lancar gitu. Nah, dengan ditanyain seperti itu, ibu-ibu yang punya masalah menyusui, misalnya dia ada kendala dalam menyusui, dia langsung drop gitu. Oh berarti aku nggak lancar ya kayak gitu. Terus nilainya bagus kan kayak gitu. Nah itu juga judgement ya. Jadi dia memberikan standar nilai yang bagus tuh seperti ini gitu. Dan kalau orang tidak bisa mencapai itu, akhirnya merasa bahwa oh nilaiku jelek ya kayak gitu.
asingnya banyak ya Bu, kayak gitu. Nah, itu juga mendorong ibu merasa jadi malah justru menjadi tidak percaya diri gitu. Nah, bisa diganti dengan kalimat yang lebih friendly, yang lebih tidak menghakimi gitu ya. Oh, Mbak Aini merasa kehilangan orang terdekat yang biasanya bisa diajak cerita ya. Jadi kita tidak menuduh dia, oh mahasiswa tuh putus sama pacar aja stres kayak gitu. Lalu misalnya, oh jadi ada kendala ya saat penelitiannya berlangsung, lalu bagaimana kelanjutannya gitu. Jadi kita nggak bilang, oh gagal ya, gagal menyusui ya, gagal mengasuh anak ya, orang tua yang gagal kayak gitu. Nah, kata-kata seperti itu tuh sangat menghakimi. Lalu lancar, bagus tuh bisa diganti nyaman. Pas sudah nyaman Bu menyusuinya gitu. Lalu nilainya bagus bisa hasil belajarnya bagaimana gitu. Asingnya banyak Bu, lebih ke bagaimana menyusuinya Bu gitu. Jadi kita mencari bahasa yang tidak memberikan standar tertentu ke orang gitu. Nah ini perlu latihan ya. Jadi ini memang nggak bisa nggak bisa instan. Kita harus praktikkan itu dan memang butuh banyak energi supaya bisa proses konselingnya itu berjalan dengan baik. Nah, ini selanjutnya mengkaji riwayat atau pola hidup seseorang gitu ya. Jadi mengkaji permasalahannya bisa dari kebiasaan makan, misalnya dia makanan kesukaannya apa sih, pola konsumsinya gimana sih, dia lebih suka makan pedas, apa dia suka yang asem, apa dia suka yang seperti apa gitu. Lalu kebiasaan aktivitas fisik, misalnya dia itu kerjanya sebagai apa sih? Sebagai petani atau sebagai orang kantoran, dia punya riwayat kebiasaan olahraga atau enggak. Lalu kita juga tanya tentang riwayat penyakitnya, status gizi dan kebiasaan lain yang terkait kesehatan gitu. Jadi nanti kalian di dietetik mungkin ya, jadi atau penilaian status gizi akan diajari tentang NCP, jadi nutrition care process gitu. Nah, itu akan diajari cara mengkaji status gizi gitu ya. Tapi dalam proses konseling itu biasanya lebih ke cerita gitu. Kalau NCP kan dia biasanya straight gitu ya. Jadi kita akan ukur status gizinya. Setelah itu kita akan kaji riwayat itunya gitu. Nah, kalau konseling itu lebih banyak diajak cerita gitu. Jadi gimana Bu sebelumnya memang pernah sakit ya gitu. Kalau berat badan sama tinggi badan terakhir ngukur berapa Pak? Misalnya gitu. Nah, lalu juga ada kebiasaan lain yang terkait kesehatan, misalnya minum alkohol, minuman stamina, merokok, dan obat-obatan. Jadi ada banyak anak muda gitu yang sekarang itu terjebak pada konsumsi hal-hal semacam ini. Jadi misalnya dia merokok, dia minum obat-obatan, atau dia minum minuman stamina supaya merasa bahwa lebih berenergi misalnya seperti itu. Lalu atau minum minuman beralkohol gitu. Jadi dia tidak sadar bahwa itu bisa menimbulkan masalah kesehatan gitu. Jadi kadang kalau nggak kita gali itu nggak keluar tuh, kita nggak akan tahu kalau ternyata dia masalahnya adalah minum minuman alkohol misalnya kayak gitu. Jadi misalnya dia bilang, "Saya itu ada gangguan tidur, Bu," gitu. Jadi, badan saya itu jadi sangat kurus, terus, saya itu nggak enak makan, kayak gitu. "Oh, masalahnya, udah berapa lama?" Misalnya kayak gitu. Lalu dikaji gitu, ternyata, dia punya, kebiasaan minum minuman beralkohol gitu. Sehingga ketika misalnya dia, di rumah di mana dia bersama orang tuanya, yang mana orang tuanya itu misalnya tidak istilahnya Islamnya kuat gitu ya. Jadi, wah minum minuman keras tuh haram gitu. Nah, dia tidak kaget gitu. Misalnya dia ngekos di sana bisa nongkrong, minum kayak gitu. Di rumah orang tuanya ternyata straight gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya dia mengalami gangguan. Jadi dia mengalami gangguan kecemasan karena mungkin alkohol ada kecanduannya. Terus dia merasa tidak enak makan kalau tidak bersama dengan minum alkohol misalnya. Nah, itu harus digali gitu. Jadi masalahnya bukan hanya apa yang nampak, oh dia nggak bisa tidur, oh dia nggak doyan makan, oh dia penurunan berat badannya drastis, tapi kita harus lihat apakah ada kebiasaan-kebiasaan lain yang terkait kesehatan yang ternyata itu punya andil gitu ya, punya manifestasi terhadap gejala penyakit yang dialami sekarang gitu.
Nah, selanjutnya membangun percaya diri dan memberikan dukungan. Nah, membangun percaya diri dan memberikan dukungan itu juga ada banyak gitu ya, ada banyak aspeknya. Tapi sebenarnya ini bisa dinalar, jadi bisa dilogika, sehingga lebih mudah mengingatnya gitu ya. Jadi, membangun percaya diri dan memberikan dukungan itu, salah satunya itu menerima atas pendapat klien, lalu memuji apa yang sudah dilakukan dengan benar, memberikan bantuan praktis, memberikan info yang relevan, menggunakan bahasa sederhana yang dapat dipahami klien, dan berikan satu atau dua saran, bukan perintah gitu ya. Baik, kita akan membahas dulu tentang menerima pendapat. Jadi, konselor itu harus dapat menerima pendapat klien meskipun salah. Jadi, menerima itu bukan membenarkan ya, tapi kita berusaha untuk tidak membantah gitu. Jadi, tujuannya menerima pendapat itu bukan untuk memberikan pembenaran pendapat klien yang salah, tapi, kita menahan supaya, tidak, klien itu terus menutup diri gitu. Jadi kalau ketika klien menyampaikan sesuatu yang salah, lalu kita buru-buru memotong, lalu memberikan, "Ya nggak kayak gitu Pak," gitu. Nah dia, akan merasa, "Oh ini konselornya nih nggak mau dengerin pendapatku," kayak gitu. Nah akhirnya dia akan membangun, eee, benteng gitu ya, jadi dia jadi defensif. Jadi dia nggak mau lagi tuh menerima apa yang, yang akan kita sampaikan karena dia sudah merasa, dituduh gitu, dituduh salah gitu. Terlepas dari itu memang benar atau, itu salah gitu. Nah, ketika klien sudah terlanjur merasa disalahkan, itu informasi akan sulit masuk gitu. Jadi, ketika kita ingin memberikan informasi, ya kita harus memang menahan gitu supaya kita tidak menyalahkan, kita tidak menghakimi dan lain-lain. Dengan adanya perasaan diterima, dia lebih terbuka gitu. Informasi yang didapat lebih komprehensif dan lebih mudah memberikan, saran yang relevan. Jadi misalnya, ketika ada klien bercerita, jadi saya itu, diet keto Bu, karena saya tuh pengen banget kurus. Saya oleh ibu saya selalu dipanggil, "Eh, kamu gumpalan lemak," misalnya kayak gitu. Jadi apa namanya, ada ada ucapan-ucapan, tertentu yang membuat orang itu jadi pengen diet, kayak gitu. Nah, dietnya yang dipilih adalah diet keto, sedangkan kita sebagai ahli gizi tahu, oh orang ini sebenarnya nggak butuh diet keto gitu, diet biasa aja, karena diet keto justru malah akan berbahaya bagi kesehatannya. Nah, kita sebagai konselor nggak bisa langsung ketika dia cerita kayak gitu, oh iya kalau mau diet, nggak apa-apa sih, tapi jangan diet keto kayak gitu. Jangan gitu. Nah, itu akan membuat klien merasa disalahkan, "Oh, salah ya aku milih diet keto," gitu. Tapi, lebih menerima pendapatnya. Jadi, karena, selalu dibilang seperti itu oleh kedua orang tuanya gitu, lalu, Mas merasa bahwa, eee, diet keto itu menjadi solusi yang, baik supaya menurunkan berat badannya gitu ya, Mas, gitu. Lalu, dia akan jawab, "Oh iya, kayak gini kayak gini kayak gini," gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke memberikan pujian. Jadi, setelah menerima pendapatnya, kita coba tuh, memberikan pujian. Jadi, konselor itu ketika konseling salah, sorry. Ketika konseling itu sambil mendengarkan, kita sambil mencari apa ya yang bisa dipuji dari klien gitu. Nah, kita mencari hal-hal yang sudah dilakukan dengan benar, tapi kita tidak boleh memuji yang salah. Jadi, kita memuji pada hal-hal yang menurut keilmuan kita itu benar. Jadi, misalnya di sini saya berikan contoh, ibu mau datang untuk berkonsultasi itu sudah langkah yang sangat baik, sehingga kami bisa membantu ibu dengan lebih baik. Jadi, misalnya kayak tadi yang Masnya tadi, walaupun pendapatnya salah, tapi kita harus memuji tuh. Oh, gitu ya, Mas. Oh, iya. Jadi, menurut saya ini sudah sangat baik, Masnya mau datang ke sini untuk berkonsultasi sehingga nanti saya bisa bantu kira-kira untuk diet yang diterapkan itu seperti apa yang nanti bisa, membuat Masnya merasa nyaman dan nanti berat badannya bisa turunnya bisa konsisten gitu ya, Mas, ya, gitu. Nah, itu adalah, cara kita memuji gitu, tapi jangan sampai kita memberikan pujian pada hal yang salah. Misalnya
Di sini saya berikan contoh, Bapak sudah melakukan hal yang benar dengan minum alkohol untuk menghindari stres gitu. Kita tahu bahwa minum alkohol itu tidak baik bagi kesehatan gitu. Tapi demi memuji Bapaknya lalu kita membenarkan itu. Misalnya, oh udah benar kok Pak kalau minum alkohol itu bisa menghindari stres misalnya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Atau dalam kasus yang Masnya diet keto tadi, misalnya saya bilang, oh iya Mas, jadi yang Mas lakukan itu sudah benar dengan melakukan diet keto. Nah, itu nggak boleh karena secara keilmuan itu tidak tepat. Jadi berikan pujian di mana itu memang sudah benar yang dia lakukan gitu. Kalau yang masih salah ya kita terima aja, tapi tidak perlu dipuji dan tidak perlu dibantah gitu. Nah, ini adalah jawaban yang benar, jadi memberikan pujian pada hal yang sudah tepat gitu ya. Lalu jangan memberikan pujian pada hal-hal yang salah. Nah, lalu bisa juga dengan memberikan dukungan dan meningkatkan percaya diri itu dengan memberikan bantuan praktis. Jadi saat konseling, itu konselor harus peka terhadap gestur klien. Jadi misalnya klien tuh ketika memberikan feedback ke kita, ketika dia bergerak, ketika dia menjawab itu kita harus paham sebenarnya dia ada yang bisa dibantu nggak sih gitu. Jadi misalnya jika memang klien terlihat membutuhkan bantuan, berikan bantuan praktis. Misalnya kayak ibu waktu konsultasi menyusui dia kesusahan ngambil tas misalnya, mau ngambil kipas atau apa gitu. Oh saya bantu ambilkan Bu gitu misalnya. Atau dia anaknya keringetan terus dia bingung, kelihatan bingung nyari tisu. Perlu tisu Bu, ini ada tisu kayak gitu. Nah itu adalah contoh bantuan praktis. Atau menawarkan pulpen untuk menulis gitu. Ada misalnya lansia nih datang konsultasi ke kita, terus biasanya lansia tuh ada kalau yang pensiunan dulunya pegawai negeri atau ABRI gitu rajin banget itu ya. Jadi setiap detail tuh ditulis misalnya kayak gitu. Terus dia kelihatan bingung cari pulpen, mau pulpen Pak, ini ada pulpen misalnya kayak gitu. Nah itu termasuk bantuan praktis. Lalu jika bantuan yang akan diberikan sifatnya sensitif, tanyakan dulu kepada klien. Misalnya ada pasien yang sudah sepuh gitu, udah lansia, terus mau nimbang gitu, dia kelihatan kesusahan pas naik. Tapi karena mungkin dia bawa bapak dan kita perempuan gitu, khawatirnya tidak nyaman ketika kita pegang, kita tanya dulu, Pak, apa mau saya bantu naik ketimbangannya gitu. Kalau dia bilang, oh nggak usah, saya bisa sendiri. Oh ya udah gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya perlu bantuan bilang aja ya Pak gitu. Nah kita tanyakan dulu. Oke, lalu ini rentetannya. Jadi setelah kita menerima pendapatnya, memberikan pujian, lalu mungkin memberikan bantuan praktis, kita juga bisa memberikan info yang relevan. Nah di sini nih, jadi kita tidak menyalahkan, tapi nanti kita akan membenarkan dengan cara kita memberikan informasi yang relevan. Jadi informasi yang relevan itu terhadap masalahnya klien. Jadi tidak perlu terlalu banyak, sesuai dengan apa yang tadi kita dapatkan saat sesi konseling gitu ya. Informasi yang terlalu banyak akan menyebabkan informasi tidak efektif karena orang tidak tahu itu menggunakannya gimana gitu. Jenis informasinya harus akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan relevan. Jadi misalnya di sini saya berikan contoh, jadi begini Pak, tadi Bapak sudah menceritakan tentang penyakit darah tinggi Bapak yang menyebabkan Bapak tidak nyaman ya Pak, jadi merasa sering pusing gitu. Nah, jadi memang hipertensi itu penyebabnya salah satunya merokok dan minum kopi Pak gitu. Jadi ini adalah informasi relevan yang secara ilmiah benar, lalu kita sampaikan ke Bapaknya gitu. Nah, dengan memberikan informasi relevan itu klien jadi merasa, oh berarti kalau saya itu merokok dan minum kopi berarti saya salah ya gitu. Jadi biarkan klien itu dengan informasi relevan kita itu menyadari dengan sendirinya kesalahannya dia itu apa gitu, tanpa kita harus menyalahkan secara langsung. Gitu. Nah ini adalah contoh info yang tidak relevan dan terlalu banyak. Jadi ini yang terlalu banyak. Jadi begini Pak, tadi Bapak sudah menceritakan
jadi rasanya sering pusing. Nah, ini dia menceritakannya panjang lebar nih. Jadi kalau lansia itu Pak, masalah kesehatannya biasanya terkait dengan fungsi jantung dan pembuluh darah. Salah satunya hipertensi. Nah, hipertensi ini faktornya ada banyak Pak, ada merokok, kurang. Nah, dengan banyaknya informasi yang kita berikan tapi tidak tidak relevan, maksudnya misalnya tadi kita tahu dari konseling, oh ternyata bapaknya ini faktor utamanya tuh di rokok dan minum kopi gitu ya. Tekankan aja di situ gitu. Informasi yang lain bisa ditambahkan kalau nanti misalnya bapaknya bertanya lebih lanjut selain kopi dan rokok apa Pak, apa Mas yang harus saya hindari misalnya. Nah, kita bisa tambahkan. Tapi di awal konsultasi kita menekankan fokusnya ke masalah yang kita temukan saat sesi konseling gitu. Atau jadi begini Pak, tadi Bapak sudah menceritakan penyakitnya yang membuat Bapak merasa sering pusing. Nah, kalau Bapak ingin tensinya normal, mungkin pernah melihat di YouTube, pertama-tama coba cari air embun dari judulnya dan lain-lain gitu. Jadi, nah kalau yang ini adalah contoh di mana informasi yang diberikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini salah, ini juga salah. Jadi ini adalah analisisnya kenapa ini tidak baik untuk tidak tepat untuk disampaikan. Jadi yang pertama tadi itu terlalu kemana-mana gitu, jadi terlalu banyak yang dijelaskan. Lalu yang kedua itu ahli gizinya tidak memberikan koreksi gitu, jadi malah justru mengiyakan yang disampaikan bapaknya gitu. Padahal kita tahu sebagai ahli gizi itu tidak benar. Hanya karena tidak ingin menyalahkan, jadi terus oh ya udah Pak nggak apa-apa dicoba aja gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengaminkan sesuatu yang memang tidak ada landasan ilmiahnya gitu. Jadi kalau misalnya bapaknya bertanya, jadi saya itu nonton Mas YouTube, nah itu katanya kalau minum ini tuh bikin, hipertensinya tuh bisa hilang 2 hari itu udah nggak keluar gejalanya, kayak gitu. Nah kita sebagai, konselor itu tidak menyalahkan tapi juga jangan mengiyakan gitu. Jadi, "Oh gitu ya Pak, nah ini kalau itu, saya belum pernah baca penelitiannya, tapi kalau berdasarkan penelitian yang sudah saya baca itu cara supaya hipertensinya itu tidak berulang, darah tingginya tidak terus-terusan terjadi, yang bisa dilakukan itu ini dan ini misalnya kayak gitu. Jadi tetap kita kita sanggah tapi dengan cara yang tidak frontal gitu. Nah, ini menggunakan bahasa yang sederhana. Saat menyampaikan informasi, gunakan bahasa yang paling mudah dipahami klien. Minimalisir menggunakan istilah medis atau istilah asing. Jadi Bapak mengalami appendicitis di bagian inferior lambung gitu. Nah, orang yang nggak ngerti bahasa medis bingung nih yang dijelasin apa gitu. Atau dia ke Inggris-Inggrisan gitu. Jadi untuk menjaga tensi Bapak tetap normal, Bapak bisa menghindari makanan yang salty atau oily gitu, yang asin atau yang berminyak gitu. Nah, orang yang dari desa petani gitu ya bingung ini ngomong apa gitu konselornya. Jadi gastritis itu penyakit radang gaster Bu gitu. Nah, gaster tuh apa Mbak gitu. Orangnya bakal nggak paham yang kita omongin gitu. Jadi ketika kita konsultasi cari bahasa yang paling mudah dipahami oleh klien kita gitu. Kita harus peka terhadap tingkat level komunikasi klien kita gitu. Nah, jadi yang menarik ketika kita menjadi konselor itu adalah kita menjadi jembatan antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan situasi praktik di masyarakat, di mana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan tuh berkembangnya cepat ya. Jadi, oh ini ditemukan seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, kita sebagai ahli gizi kan update tuh. Oh ternyata yang terbaru seperti ini seperti ini. Nah, ternyata situasi praktik di masyarakat itu lambat gitu bergeraknya. Oh ya gitu-gitu aja masalah yang biasanya terjadi hipertensi itu ya penyebabnya ya ini gitu. Itu tidak akan bergeser dengan sangat cepat gitu. Walaupun ilmu pengetahuannya itu berkembang sangat cepat di mana mungkin hipertensi sudah dipelajari dari sisi genetiknya atau apa gitu. Nah, tapi masyarakat tuh ya masih
yang dipercaya, yang diketahui, yang dilaksanakan itu ya masih sama gitu, tidak akan jauh berbeda tentang misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Nah, kita sebagai ahli gizi, sebagai konselor itu harus bisa menjembatani gitu. Jadi mana informasi terbaru yang saya baca yang bisa diterapkan di masyarakat gitu dengan bahasa yang paling mudah dipahami dengan cara yang paling praktis diterapkan gitu. Nah, ini menjadi jadi konselor itu kita harus bisa berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak terlalu akademis banget, tapi kita harus bisa menyampaikan yang akademis itu ke bahasa masyarakat supaya lebih mudah dipahami dan diterapkan. Nah, ini berikan saran gitu. Jadi setelah memberikan info yang relevan, tambahkan 1 sampai 2 saran. Jadi misalnya, jadi begini Pak, tadi kan sudah diceritakan. Nah, memang penyakit Bapak ini menyebabkan Bapak merasa sering pusing. Nah, kalau Bapak ingin supaya tensinya normal, bisa dikurangi dulu nggih Pak merokoknya sama minum kopinya. Jadi memberikan saran bukan perintah. Jadi sifatnya penawaran. Jadi ya kalau Bapak mau tensinya turun, ya yang bisa dilakukan ini gitu. Berbeda dengan ketika misalnya kita komunikasi dengan dokter gitu ya, misalnya konsultasi dengan dokter lalu dokternya bilang, ya mau rokoknya berhenti dulu Pak, kopinya juga kalau pengen tensinya nggak naik lagi. Nah, itu adalah salah satu bentuk perintah gitu ya. Jadi orang itu disuruh gitu, bukan diberikan pilihan mana yang akan dia ambil gitu. Nah, ini kita akan lanjut ke informed decision making. Jadi menentukan pilihan berdasarkan informasi yang didapat. Nah, tadi kita sudah belajar ya tahapannya dari pertama dia menerima pendapatnya klien, lalu setelah itu kita berusaha memuji supaya dia lebih percaya diri, lalu memberikan bantuan praktis, lalu memberikan informasi relevan, lalu memberikan saran gitu ya. Nah, sekarang sampai ke menentukan pilihan. Jadi pilihan yang diambil itu seharusnya adalah pilihan berdasarkan informasi yang sudah diterima tadi gitu. Arahkan klien untuk mengambil keputusan. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak mau mencoba untuk mengurangi rokok dan kopinya gitu? Lalu konselor harus menghargai pilihan klien bahkan jika tidak sesuai rekomendasi ilmiah. Jadi enggak Pak, saya tuh mbah-mbah saya aja ngerokok, minum kopi juga nggak apa-apa kok, ini pasti penyebabnya bukan karena rokok sama kopi gitu. Nah, dia masih tahap denial, ya sudah gitu. Kita tidak bisa memaksakan gitu. Nah, pahami bahwa perubahan perilaku adalah bertahap. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini adalah tahapan perubahan perilaku. Jadi kita bisa tahu orang itu sudah sampai tahapan perilaku yang mana. Ini berlaku secara global, tidak hanya pada masalah gizi gitu ya. Jadi misalnya prekontemplasi itu dia tidak tahu kalau dia salah gitu. Jadi misalnya ada anak muda suka mabuk-mabukan, lalu dia merasa, iya nggak apa-apa gitu, teman-temanku semuanya kayak gini gitu. Dia nggak tahu bahwa itu itu bisa menyebabkan masalah gitu. Lalu dia akan naik levelnya ke kontemplasi. Jadi dia sadar kalau dia tuh bermasalah gitu. Dan dia sudah mulai tahap apa aku tuh perlu berhenti minum minuman keras ya kayak gitu. Nah, itu sudah tahapnya kontemplasi. Jadi dia sudah mulai berpikir bahwa oh bisa aja nih ini masalah gitu. Lalu tahap preparasi. Jadi dia sudah punya keinginan untuk berubah gitu. Lalu ke aksi, dia sudah mulai praktek. Nah, selanjutnya adalah maintenance. Jadi perilaku yang sudah berubah itu dijaga supaya itu konsisten gitu ya. Jadi itu berlangsung terus menerus gitu. Nah, bisa jadi saat orang itu konsultasi dengan kita, konseling dengan kita itu masih pada tahap dia prekontemplasi. Jadi dia taunya dikasih tahu dokter dia sakit disuruh ke ahli gizi. Dia tidak punya niatan untuk berubah gitu. Misalnya merokok gitu ya, dia belum punya niatan, tidak sadar bahwa merokok itu masalah buat dia gitu. Atau minum minuman keras itu masalah buat dia gitu.
Nah, setelah kita berikan informasi, bisa jadi dia baru mau naik ke tahap kontemplasi, tapi dia belum mau berubah gitu. Jadi ketika ditawarin, "Gimana Pak, apa mau dicoba ngurangin rokoknya?" "Oh, nggak mau lah, orang saya ngerokok udah berpuluh-puluh tahun juga baru kali ini saya sakit." Oh ya udah, berarti dia masih tahap pre-kontemplasi. Dia belum merasa bahwa, "Oh, ada yang salah di diri saya," gitu. Nah, akan berbeda hasilnya jika dia memang mencari konselor untuk membantu dia menyelesaikan masalah. Misalnya dia datang ke ahli gizi dengan mengatakan bahwa, "Jadi gini Bu, saya itu sudah merasa terlalu gemuk. Jadi saya itu pengen menurunkan berat badan karena saya merasa saya khawatir ini akan tidak baik untuk kesehatan saya." Nah, berarti dia sudah ke tahap preparasi. Jadi dia sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, akan lebih bagus lagi kalau akhirnya di akhir konseling dia bisa merubah perilaku gitu, benar-benar mau konsisten dengan apa yang sudah dia putuskan. "Oh iya, saya mau coba eee, diet," gitu. Nah, itu setelah itu dia berusaha mengurangi makan, menambah aktivitas dan lain-lain gitu ya. Nah, kita harus paham tahap-tahap ini, jadi kita tidak perlu memaksakan ketika orang itu memang belum mau berubah gitu. Yang penting kita memberikan informasi itu dengan cara ya tadi, menerima pendapatnya, lalu memuji aja, memuji yang dia sudah baik gitu. Nah, nanti ketika itu berikan saran yang relevan gitu. Misalnya ini mungkin dalam dakwah juga sama ya, kita harus tahu sampai tahap mana orang yang akan kita ajak cerita gitu. Jadi dengan seperti itu akan lebih mudah untuk mengajak orang untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Nah, yang menarik adalah ketika orang yang tahap pre-kontemplasi atau kontemplasi, tapi dia mendapatkan informasi dengan cara yang tidak baik, maksudnya bukan cara yang tidak baik, tapi tadi tidak memperhatikan, tidak diterima pendapatnya, terus kita menggunakan kata-kata yang menghakimi. Nah, itu biasanya pada tahap itu dia akan berbalik arah gitu. Jadi misalnya kayak orang yang dibilang misalnya orang itu sudah mau mencoba untuk berubah gitu, tapi terus dibilang kayak tadi misalnya dia pengen diet, dia udah ada intensi untuk diet, terus setelah itu dia datang ke ahli gizi, ternyata ahli gizinya belum menguasai itu teknik konseling gitu ya, terus dia bilang gini, "Wah ya kalau kamu mau diet, yang diambil diet keto ya itu malah namanya cari mati," kayak gitu. Misalnya ada yang mungkin kayak gitu ya, mungkin masih ada tenaga kesehatan yang cara ngomongnya seperti itu gitu. Nah, dia merasa, "Oh, gitu ya? Berarti aku salah ya? Ah, ya udahlah kalau kayak gitu aku nggak usah diet aja," gitu. Jadi bukannya dia akan berubah ke mencari diet yang sehat seperti apa, tapi dia akan berbalik arah gitu. "Ah, ya udah nggak usah diet aja," gitu. Sama kayak orang misalnya, apa namanya, sedang tahap berubah misalnya, oh dia, misalnya kayak orang tuh ini mungkin bukan soal gizi ya, jadi misalnya kayak orang itu baru belajar, berhijab gitu misalnya, terus, ketika dia ketemu sama orang, eee, orangnya tuh bilang gini, eee, "Hah, berhijab kok nggak nutup dada ya? Berhijab itu ya sekalian nutupin aurat," gitu. Sedangkan dia itu sedang tahap, tadi, dia sedang tahap berubah belum sampai ke, apa namanya, belum sampai ke tahap dia stabil gitu. Jadi dia baru berusaha, itu orangnya pengennya memberikan informasi yang relevan, memberikan informasinya tuh benar, tapi caranya tidak benar gitu ya. Nah, akhirnya orang itu malah justru akan berbalik, "Ah, kalau kayak gitu aku mendingan nggak usah pakai jilbab aja daripada pakai jilbab dikatain kayak gitu," gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh, pentingnya cara kita menyampaikan sebuah informasi gitu ya, sehingga harapannya perubahan perilaku kita, perubahan perilaku yang kita harapkan dari orang yang kita ajak bicara itu sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan arah yang benar gitu. Nah,
Itulah kenapa komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting pada perubahan perilaku gitu ya. Baik, ini adalah hasil proses konseling. Jadi bisa jadi hasil proses konseling itu seperti yang saya jelaskan, dia pada tahap antara pre-kontemplasi ke kontemplasi. Jadi sudah terinformasi, dia udah tahu informasinya, tapi dia belum ingin menerapkan saran yang diberikan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi tidak selalu hasil proses konseling itu selalu berubah perilakunya, belum tentu gitu. Bisa jadi hanya pada tahap peningkatan pengetahuan. Lalu komitmen untuk merubah perilaku. Nah, ini yang kita harapkan gitu ya. Jadi setelah konseling itu harapannya dia punya komitmen untuk merubah perilaku. Oh, jadi nanti setelah ini saya akan merubah cara pemberian makan anak saya dengan cara yang tadinya cuma nasi sama sayur, sekarang saya meningkatkan jadi 4 jenis bahan makanan misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu lakukan follow up jika memungkinkan. Nah, ini bisa jadi konseling selanjutnya itu adalah penguatan gitu ya. Jadi kalau bahasanya kami konselor menyusui itu dipuk-puk gitu. Jadi kayak udah baik, udah dia mau berubah, nah tinggal disemangati gitu ya. Jadi ayo ayo semangat terus ya gitu. Jangan nanti kalau ada masalah bisa cerita lagi ke kami. Jadi nanti proses menyusuinya bisa terus berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini juga bisa diterapkan pada konsultasi gizi, misalnya dia dietnya sudah baik, dia sudah bisa mengurangi makanan cemilan misalnya. Terus kita apresiasi, oh ya udah bagus ini udah bisa konsisten mengurangi cemilan gitu. Nah, sekarang kita tambah lagi atau lanjutkan lagi ke tahapan diet selanjutnya misalnya seperti itu. Tapi kembali lagi hasil proses konseling itu tidak harus selalu perubahan perilaku gitu ya. Jadi kalau dia memang pada saat memutuskan itu belum ingin berubah ya nggak apa-apa gitu ya, biarkan aja. Kita tidak bisa memaksakan tahapan setiap orang itu sesuai dengan standar kita gitu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian dan terima kasih, ini materi dari saya. Ini adalah ada daftar pustakanya juga kalau mau membaca gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.